Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati YB Senator Tuan Haji Idris bin Haji Ahmad selaku Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, yang terhormat Profesor Dato Dr. Muhammad Riza bin Wahidin, yang kami hormati Profesor Dr. Muhammad Zuhdi Muhammad Amin, Dekan Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, yang terhormat Dr. Haji Masruhin SAGM PD selaku Dekan Fakultas Usuluddin IAIN Kudus, dan yang saya hormati pembentang kertas kerja jemputan pertama Profesor Dr. Khairul Anwar bin Muhammad dari USIM Malaysia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat, sehingga pada saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat wal afiat. Amin Allahumma amin. Salat serta salam mari kita sanjungkan kepada baginda kita Kanjeng Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan dengan sanjungan salat serta salam kita kepada baginda Kanjeng Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Pada para hadirin semua yang kami hormati, dalam kesempatan ini ada kegiatan virtual conference SWAT 2021 yang diselenggarakan oleh Universitas Sains Islam Malaysia USIM. Saya akan menyampaikan satu tema yang menarik tentunya, paling tidak menurut saya, yaitu konsep kesehatan masyarakat Qurani dalam merespon pandemi global COVID-19. Sebagaimana yang kita tahu bahwa masyarakat saat ini, masyarakat dunia saat ini dilanda pandemi, yaitu dilanda wabah penyakit corona, virus corona yang terkenal juga dengan sebutan COVID-19 atau COVID-19. Hingga berita yang kemarin saya telusuri bahwa perkembangan COVID-19 di dunia, misalnya kita bisa simak, itu terakhir 8 Agustus 2021, bulan kemarin itu rata-rata kasus 7 hari per 7 hari itu mencapai 607.993 kasus. Mulai penyebarannya Amerika, Afrika, di Eropa. Nah, itu masih begitu tinggi penyebaran kasus corona di dunia. Nah, kita lihat di Indonesia. Di Indonesia pun tingkat perkembangan COVID-19 penyebarannya ternyata masih cukup tinggi. Yang rata-rata per 7 hari itu terdapat 12.618 kasus. Ini di Indonesia. Di Indonesia. Yang total kasusnya rentang waktu September sampai Oktober ini terdapat 27.511 kasus. Kita lihat di sini bahwa
kasus COVID-19 di Indonesia masih cukup tinggi. Walaupun kita tahu bahwa upaya pemerintah dalam menekan perkembangan COVID-19 sudah cukup baik ya. Sehingga tren yang kita lihat sampai saat ini COVID-19 mengalami satu penurunan. Walaupun mesti harus terus berupaya agar perkembangan COVID-19 di Indonesia, khususnya di Malaysia dan di dunia pada umumnya, terus mengalami penurunan sehingga wabah coronavirus ini bisa segera berakhir. Kita lihat perkembangan di Malaysia. Kalau di Indonesia tadi itu kasusnya adalah 12.000, maka kita temukan di Malaysia itu 8.000. Ya, 12.000, Malaysia itu 8.000. Ya, per 7 hari rata-rata 10.000. Ya, per 7 hari itu 10.000. Kalau Indonesia per 7 hari 15.000. Selisih 5.000. Karena penduduk Indonesia itu memang lebih padat daripada penduduk Malaysia. Dan saya cukup senang mendengar ketika di Malaysia itu menilai ya Indonesia sudah cukup berhasil dalam penanganan kasus COVID-19. Nah, ini suatu hal yang menggembirakan. Namun demikian tentu bukan berarti kita lengah dalam menangani kasus perkembangan COVID-19 di Indonesia ya khususnya dan di dunia pada umumnya. Nah, ini satu fakta yang kita lihat. COVID-19 masih menjadi satu persoalan yang harus diselesaikan. Bahkan tidak hanya di tingkat lokal, nasional, bahkan memang ini adalah kasus levelnya adalah global ya. Di mana COVID-19 itu sudah melanda dunia, tidak hanya persoalan negara tertentu. Nah, jadi COVID-19 itu tidak memandang di mana dia berada, ya, tidak memandang masalah persoalan agama, ya. Bahkan di negara-negara Muslim pun tidak lepas dari perkembangan COVID yang terjadi saat ini. Nah, padahal kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci yang begitu sangat menekankan tentang kesehatan. Al-Quran kitab suci yang sesungguhnya sangat memperhatikan bagaimana pola hidup yang sehat. Nah, tapi kenapa? Nah, kenapa masyarakat Muslim itu sebagian yang masih banyak, bukan hanya sedikit ya, masih banyak yang justru ya tidak mengindahkan persoalan kesehatan ini, ya, tidak begitu mengindahkan persoalan kesehatan. Sehingga apa? Sehingga kita lihat ya indikatornya adalah masih lemahnya tingkat satu kesadaran sebagian masyarakat Islam dalam memenuhi protokol kesehatan dan masih minimnya dan rendahnya partisipasi masyarakat ya terhadap bagaimana untuk langkah pencegahan ya secara preventif dalam menangani ya kasus COVID-19 ini. Ya, masih terlalu teledor ya, masih terlalu terabaikan masalah-masalah kesehatan yang sesungguhnya sangat penting bagi kelangsungan kehidupan manusia itu sendiri. Ya. Padahal dalam Al-Quran itu sebenarnya walaupun tidak secara langsung mengungkapkan term as-sihah misalnya, namun di dalam Al-Quran itu jelas bahwa Al-Quran membicarakan tentang kesehatan, tentang bagaimana orang bisa sembuh dan sehat dari berbagai macam penyakit. Ya, kalau di dalam Al-Quran surah Al-Isra misalnya dikatakan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin misalnya. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang terima. Wala yazidud dhalimina illa khasara. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim itu Al-Quran hanya akan menambah kerugian saja. Nah, ini perbedaan mestinya orang-orang yang beriman
ya harus yakin bahwa Al-Quran itu menjadi salah satu eh, solutif dalam menangin berbagai problem kehidupan yang kita hadapi, termasuk problem saat ini, yaitu problem dalam persoalan